Saat Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menggelar survei aspek kepribadian, sejumlah lembaga survei menyigi tingkat keterpilihan kandidat presiden dan kandidat wakil presiden. Mari kita simak persaingannya dalam data berikut ini. Bagaimana data dari Indobarometer mengenai elektabilitas kandidat Jokowi JK mendapatkan 40,4, sementara Prabowo Hatta mendapatkan 39,9%. Memang ada beberapa lembaga survei kemudian ya, ada yang kemudian mengunggulkan Joko Widodo, ada yang mengunggulkan Prabowo Hatta. Memang kan ada perang survei, no? Jadi perang survei bukan perang antar media aja, perang survei. Makanya saya senang ada surveinya Prof. Hamdi ini karena kita melangkah ke sesuatu yang baru. Belum ada perang survei kepribadian. Belum ada perang survei dan kemudian akan ada lagi mungkin yang seperti ini. Tapi yang menarik kan kita tahu bahwa ada 7 atau 8 survei yang mengunggulkan Jokowi JK, ada 3 yang mengunggulkan Prabowo, dan itu kita tidak tahu mana yang paling valid. Tapi secara tradisional kita tahu ada beberapa yang valid dan ada beberapa yang baru muncul ketika Pilpres ini, dan tentu mungkin bisa saja orang meragukan validitasnya. Tapi saya tertarik tertarik dengan pernyataan Bang Don di awal tadi, ketika berbagai survei elektabilitas dan hasilnya berbeda-beda, orang mungkin juga sudah berpikir sudahlah, ada survei lain yang kemudian pemikiran lain yang menjadi makanya ya Mas ya, rasanya survei Prof. Hamdi jadi menarik. Ya, berikannya sesuatu yang baru dan to the point karena karakter. Memimpin itu kan paling penting karakternya. Sedangkan kalau survei-survei itu bisa berbeda kadang-kadang karena waktu pengambilannya juga tidak sama. Jadi justru aneh kalau waktu pengambilannya tidak sama, hasilnya persis sama, itu kita perlu ragu. Jadi kita harus teliti juga melihat kapan ini yang terakhir yang mana. Itu kalau survei. Tapi kalau yang Pak Hamdi ini menarik buat saya karena karakter mana yang baik. Karena kalau kita lihat bahwa kadang-kadang masyarakat itu bisa ditipu oleh orang yang bisa melakukan janji-janji yang muluk-muluk ya. Orasi yang luar biasa. Dan juga melakukan propaganda yang masif. Kita tahu di Jerman dulu Hitler terpilih melalui propaganda Mr. Göring ya, Marsikal Göring. Ya, terpilih secara demokratis. Di Italia Benito Mussolini juga bisa membangkitkan semangat sehingga rakyat memilih dia. Lalu kita lihat di Rusia, seorang kolonel KGB dinas rahasia ya, juga bisa dengan cara-cara tertentu meyakinkan masyarakat, dan sekali terpilih, orang seperti ini biasanya nggak bisa turun. Kita lihat kayak Putin, dia jadi Perdana Menteri 2 kali, dia tukar dengan presiden, kemudian kembali lagi. Dan ini dampaknya orang otoriter itu membuat masyarakat terbelah. Saya kasih contoh Thaksin di Thailand. Sekarang itu kacau, akhirnya junta militer. Jadi harus hati-hati dengan kepemimpinan otoriter di masa kini. Tapi kita mesti tanya Prof. Hamdi nih, kalau kemudian ada survei tentang kepribadian, kalau kemudian Prof. Hamdi juga melihat survei tentang elektabilitas, apakah ada paralel sejalan gitu? Ada titik temunya? Jadi saya melihat misalnya kan relatif sebenarnya karakter dari masing orang ini nggak berubah jauh gitu ya. Walaupun memang ada sekarang serangan yang sistematis terhadap karakter Joko Widodo yang sudah mulai terbentuk lama di masyarakat kan, bahwa dia bekerja keras gitu ya, dia tidak hanya bicara, dia lebih merakyat, dia lebih concern dengan publik gitu ya. Terus dia lebih banyak bekerja gitu ya, dia lebih jujur, dia lebih integritasnya terjaga begitu ya, track record kepemimpinannya lebih kelihatan gitu. Dan ini kan yang mau diserang sekarang. Mungkin menurut saya ada juga pengaruhnya, tapi saya yakin ya ketika kita misalnya telah membedah secara psikologis, ternyata itulah karakter yang aslinya. Saya menghimbau masyarakat ya memang begitulah hasilnya begitu. Tapi kalau kemudian pasar melihat gitu. Kalau saya sih melanjutkan tadi marketing ini berubah sesudah ada internet. Dulu awareness di-create lewat satu arah media, pokoknya blang akan otomatis terbentuk attitude. Waktu customer masih bodoh, A2, A3 dia akan act, dia beli, dia nyoblos, dan kalau dikasih diskon dan sebagainya, act again, dia beli lagi. Sekarang nggak bisa. A5, ini yang kita sebut wow marketing itu. Kalau 1.0 oke, 2.0 aha, 3.0 wow. Kenapa? A5 ini begini, pertama harus di-create dong awareness. Nah sekarang terhadap dua-dua ini awareness-nya cukup tinggi lah. Sudah, ya. Kedua, tapi enggak, attitude itu langsung terbentuk. Kalau teori kita, orang itu appealing apa enggak? Nah,
semua appealing kan ini, appealing dengan cara sendiri. Saya naik kuda, yang satu masuk pasar dan sebagainya, appealing menurut cara sendiri. Tapi ada A3 yang namanya asking. Jadi mereka customer itu nanti akan tanya kepada komunitasnya, tanya pada ahli, trip advisor kepada orang yang ahli hotel, termasuk ahli ini tadi, tapi juga pada teman-temannya juga. Nah, baru 4 dia akan nyoblos, dan kelima kalau wow, ini akan jadi advocate. Nah, jadi kuncinya itu advocacy nih. Advocacy ini advocate yang di-manage atau advocate yang tidak termanage. Yang memang direkayasa. Ini sesudah ada internet begini, advocacy marketing. Wow marketing is about advocacy marketing. Jadi kalau Anda tidak wow, itu memang sulit sekarang. Wow itu berarti advocate-nya betul-betul voluntary. Seperti Google itu sudah wow itu ya. Google wow karena memang apa ya, Pak ya. Tapi kita tidak seneng kan call center kita dijawab mesin. Sekarang nggak boleh lagi begitu gitu ya. Nggak boleh. Orang harus orang. Iya, Bang Dam. Kita belajar menarik dari dua ahli, enak didengar begitu. Tapi kembali lagi karena saya rasa ketika hingar-bingar seperti ini banyak orang yang juga mungkin sudah pasti ada pilihan ya, tapi sebagian masih bingung juga. Kalau mereka sudah mengenal pribadi kan mungkin sudah bisa lihat. Tapi tulisan Mokhtar Pabutinggi hari ini di Kompas menarik juga untuk saya. Itu judulnya begini, memilih di medan keruh. Jadi saking ABCD-nya begini jadi keruh banget. Dia hanya menasihatnya begini, udahlah coba cari rekam jejaknya, teliti betul rekam jejak, kemudian simak dengan sesama asal-usul koalisinya, dagang sapi apa enggak gitu. Waspadai rekam jejak yang kontroversial secara luas. Lalu amati sinergi antara pasangannya, capres dan cawapres dan lain-lain. Dan yang menarik untuk saya adalah perhatikan mana yang beri janji-janji palsu dan mana yang punya gregetnya itu adalah greget kerja. Jadi dia kasih 9, tapi saya hanya menyampaikan beberapa. Sekali lagi, ini hanya kita mau sampaikan kepada publik supaya jangan salah memilih begitu. Kita tidak bermaksud siapapun yang mereka pilih adalah kebebasan mereka. Tapi apapun pilihan mereka itu menentukan. Kalau kata Mas Bambang tadi bisa salah kita 5 tahun lagi. Ya, karena begini, kalau dalam era demokrasi, kalau kita punya pemimpin yang salah, itu salah rakyat loh, bukan salah siapa-siapa. Itu benar. Jadi rakyat itu bertanggung jawab memilih. Apalagi sekarang pemilihan langsung itu pasti salah rakyat, itu bukan. Jadi siapapun mesti diterima. Makanya kita harus memberikan informasi yang sebaik mungkin, sebanyak mungkin, yang lebih sevalid mungkin ke publik. Nah, dalam hal ini posisi Laboratorium Psikologi Politik hanya memberikan kontribusi sesuai dengan ilmunya. Inilah ilmu kami dan inilah karakter dan kepribadian dari orang-orang yang sedang berlaga hari ini. Itu yang akan Anda pilih. Silakan Anda cermati begitu. Kalau kita sudah sampai bagian akhir, saya boleh minta closing statement-nya. Pesannya untuk para pemilih, Pak Hermawan. Ya, pesan untuk para pemilih di era sekarang ini yang kita sebut Indonesia baru. Karena sejak 16 tahun yang lalu kan sudah vertikal ke horizontal, eksklusif, inklusif, individual, sosial, ditambah internet lagi. Mestinya ya nanti jangan sampai keliru gitu ya, trennya kemana gitu ya toh, walaupun secara kuantitatif nggak tahu masih kan. Iya, saya masih ingat iklan di TVRI, teliti sebelum membeli. Sebelum membeli. Itu closing statement saya, teliti sebelum membeli, dan saya yakin betul dengan ilmu saya yang paling basic itu pada akhirnya orang melari kepada karakter dan kepribadian, itu yang paling penting. Oke, Mas Bambang. Ya, kalau saya melihat ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi sebelum kita. Memang ada satu titik di saat sebagian masyarakat mau kembali ke era otoriter, sebagian masyarakat mau meneruskan era demokrasi. Kita lihat ini terjadi sekarang di Indonesia. Ya, kubu satu saya kira merepresentasikan kembali ke Orde Baru Jilid 2, sedangkan mungkin Pak Jokowi lebih kepada era demokrasi partisipatif yang lanjutnya, yang 3.0. Nah, memang orang yang punya kecenderungan ingin mungkin menikmati masa Orde Baru, maka akan memilih kubu satu. Tapi orang yang ingin beyond Orde Baru, ingin Indonesia menjadi demokrasi yang partisipatif, saya kira akan memilih kubu nomor 2. Dan itu kebebasan masyarakat untuk kemudian memilih. Bang Don. Iya, saya kira semua orang sekarang atau sebagian besar orang sekarang sudah punya pilihan. Tapi tentu masih ada yang bimbang dan kita serahkan. Mata kita mungkin tidak cukup, telinga juga mungkin tidak cukup. Mungkin ada yang mengatakan mata hati kita masih punya begitu untuk memberikan pilihan yang benar begitu untuk Pilpres 5 tahun untuk 5 tahun yang akan datang. Iya, hasilnya masih kita tunggu 9 Juli mendatang ya. Adalah
Anda yang akan memilih dan Anda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Demikian The Headlines. Terima kasih, sampai jumpa Bapak-Bapak. Terima kasih juga sudah hadir di The Headlines.